Hai Beauties, selamat datang kembali di vlog Lely Susanti. Kali ini Lely mau berbagi sedikit tips bagaimana merawat kuas dan beauty blender atau beauty sponge teman-teman. Kalau teman-teman seperti aku sering banget bermake up atau suka sekali make upan, bisa dibilang aku tiap hari pakai make up. Yang juga amat sangat penting dijaga adalah kebersihan tools kita, yaitu kuas-kuas dan beauty blender ini. Lely akan berbagi tips bagaimana sih kalau pembersihan itu sebaiknya dilakukan. Jadi yang aku lakukan tuh biasanya ada dua jenis, yaitu spot cleaning dengan memakai produk ini dan pembersihan yang sama menggunakan produk ini. Nanti Lely akan jelaskan lebih lanjut detailnya. Tapi menjaga kebersihan dan higienitas tools kita itu amat sangat penting, karena teman-teman kan nggak mau kulitnya jadi jerawatan atau menimbun bakteri di dalam kuas-kuasnya itu. Selain itu, kalau teman-teman punya kuas yang mahal, itu sayang banget kalau tidak dirawat dengan baik, karena dengan kita bisa maintenance kuas-kuas tersebut, ini akan membuat daya tahan kuas tersebut lebih lama. Jadi teman-teman juga lebih efisien, lebih efektif lah ya. Biaya yang dikeluarkan tuh juga sepadan lah. Maksudnya kalau teman-teman punya kuas mahal tapi maintenance-nya benar, ini pasti akan jadi long lasting dan menjadi ekonomis tentunya. So teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, tonton terus video tips Lely kali ini. Untuk kegiatan membersihkan kuas in between pemakaian atau di sela-sela pemakaian, karena kegiatan membersihkan seksama itu aku lakukan seminggu sekali. Biasanya aku melakukan istilahnya spot cleaning, yaitu menggunakan produk ini. Yang aku suka banget dari Iris ini adalah Instant Brush Cleaner Spray. Jadi kita cukup semprotkan aja 2-3 kali, lalu di atas anduk yang bersih kita gosok-gosok supaya warnanya itu bisa lepas. Ini langsung kering ya teman-teman, jadi bisa hampir langsung dipakai. Mungkin boleh ditunggu beberapa menit aja, tapi sebenarnya pas aku gosok-gosok ini, waktu aku sentuh dia udah kering. Dan wangi itu enak banget, wangi buah cherry gitu. Jadi bikin kegiatan bermakeup itu juga rasanya lebih bersih dan higienis. Untuk kegiatan membersihkan dengan seksama seminggu sekali, kuas-kuasku dan beauty blender, well, kalau beauty blender sebenarnya setiap selesai pakai aku bersihkan. Tapi untuk kuas seminggu sekali aku pakai Blendy Bar dari Iris. Ini praktis banget teman-teman, karena pertama dia bentuknya padat seperti sabun gitu. Yang aku lakukan cukup membasahi kuas makeup sedikit, lalu aku gosok-gosokin di Blendy Bar ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memakai, aku bilangnya talenan, aku nggak tahu namanya apa, tapi ini tuh bentuknya seperti ini, dia bertekstur gitu. Jadi yang aku lakukan, aku letakkan di sini karena dia ada sucking cupnya, lalu aku gosok-gosok. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kotoran, sisa-sisa pigmentasi dari kuasnya itu keluar. Terus sambil digosok aku juga bisa kasih sedikit air, jangan terlalu banyak pakai airnya, kita harus hemat. Seperti itu, gosok-gosok lagi. Pastiin semua kotorannya keluar. Boleh bisa sambil diperas, lalu gosok-gosok lagi dengan air mengalir untuk membersihkan sisa-sisa yang terakhir. Jadi aku selalu pastikan sisa perasan yang terakhir itu bersih. Lalu kita kebat-kebat, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ini. Just shake it off untuk menghilangkan air yang ada di dalam sikat ini, karena kita mesti hati-hati teman-teman, jangan sampai airnya masuk ke dalam bagian ferulanya. Ini akan membuat sikatnya cepat rusak dan rontok. Jadi teman-teman mesti jaga supaya tidak ada air di situ. Makanya ini yang aku lakukan,
digosok-gosok sampai airnya bener-bener nggak ada. Setelah itu aku lakukan pengelapan dengan handuk bersih. Ini nggak ada handuk kecil, jadi aku pakai handuk besar aja nggak apa-apa. Aku tap-tap. Selanjutnya yang aku lakukan itu menjemurnya. Nah, menjemurnya ini juga cukup melakukan seperti ini. Jadi di meja atau di pinggir meja yang horizontal, teman-teman tinggal taruh aja. Teman-teman tinggal taruh aja, atau bisa juga kalau teman-teman mau pakai anduk, tapi make sure anduknya itu ada beda ketinggian. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya nih ya, ini anduk, ini anduk. Ini biasanya aku gulung-gulung atasnya, jadi dia tuh arahnya ke bawah, supaya airnya tuh tidak, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti airnya masuk ke dalam, sisa-sisa airnya. Jadi yang aku lakukan adalah mengarah ke bawah. Terus teman-teman juga bisa invest di jaring-jaring seperti ini untuk menjaga supaya bulu-bulu kuasnya tuh tetap in shape. Ini cukup gampang makainya. Yang aku lakukan waktu pengeringan tuh seperti ini. Jadi aku memastikan bahwa kuas-kuasku bentuknya tetap terjaga. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang aku mau menunjukin bagaimana membersihkan beauty blender. Ini lebih gampang. Beauty blender yang kotor kita basahin. Nah, kalau beauty blender ini biasanya aku lakukan pembersihannya setiap kali setelah memakai make up, karena ini penting banget dijaga supaya tidak banyak bakteri terkumpul di dalamnya. Setelah lembab, yang aku lakukan adalah menggosoknya di blendy bar tadi. Gosok dikit-dikit. Terus aku mulai pijat-pijat sampai pigmen sisa-sisa make up yang terperangkap di dalam blendy bar ini keluar. Kayak gitu ya. Terus aku nyalain keran lagi untuk memastikan dia betul-betul bersih. Kadang-kadang aku miss nih, seperti ini masih belum. Kita ulangi lagi bagian yang kotor tadi. Aku peras-peras sekarang ke arah dimana kotoran itu berada. Jadi dia langsung terperas keluar gitu loh. Ini udah jauh lebih mending ya warnanya. Ini emang sisa-sisa warna pigmen yang di bagian bawah. Bilas lagi dengan air sampai benar-benar bersih teman-teman. Kalau sudah teman-teman yakin nggak ada sisa-sisa lagi dan udah bersih lah ya, pokoknya rasanya udah bersih feelingnya, kita bisa peras sampai benar-benar hilang semua airnya, atau paling nggak dia cukup lembab. Kalau mau langsung dipakai lagi bisa juga untuk disimpan. Aku kebetulan punya tempat bekas dari beauty blender Real Techniques yang masih aku simpan. Alternatif lainnya teman-teman bisa taruh di atas handuk, biarkan mengering seperti itu. Praktis ya.